Setelah rapat, Theo kembali ke dalam ruangannya. Pria itu berjalan ke arah meja kerjanya dan duduk di kursi kebesarannya. Matanya lalu menangkap sebuah map coklat yang tadi Ian berikan untuknya. Theo mengambil map tersebut, kemudian mengeluarkan kertas yang ada di dalam map itu, kemudian membaca rentetan kalimat yang tertulis di sana. Laki itu kemudian memasukkan kembali kertas itu ke dalam map dan melemparnya asal ke atas meja. Theo mengambilkan napasnya selalu bersandar dan memijit pelipisnya. Sebenarnya apa yang terjadi padamu, Kim Taeyong? Darinya, mengapa begitu mudahnya kau menerima tawaran wanita itu, gumannya? Pintu ruangannya kembali terbuka. Theo mengendus kesal, kemudian menegakkan tubuhnya, bersiap memberikan sumpah serapah pada orang yang tidak sopan membuka pintu ruangannya itu. Ayo duduk, Taeyong kembali lebih ingin meraih tangan Sejin, tapi laki-laki wanita itu menghindar dan duduk lebih dulu di sofa yang ada di ruangan tersebut. Taeyong tersenyum tipis, kemudian ikut duduk di samping Sejin. Sejin, aku minta. Aku ingin kita selesai, Kim Taeyong ucap. Sejin menyela ucapan lelaki itu. Apa maksudmu? Tanya Taeyong. Aku ingin mengakhiri hubungan kita, jawab Sejin. Kali ini aku benar-benar serius ingin mengakhirinya, Taeyong. Sambung Sejin memandang Taeyong dengan serius. Sejin menggeleng. Aku lelah menunggu, jawab wanita itu. Sejin, kumohon bertahanlah sedikit lagi. Mohon. Taeyong menggenggam erat kedua tangan Sejin. Sedikit, katamu. Sejin mengangkat kepalanya menatap Taeyong lalu menepis kasar dengan lelaki itu. Sampai kapan, ah? Bentak Sejin. Sampai kau akhirnya bercerai dengan wanita itu. Aku tahu soal pernikahanmu, Kim Taeyong, potong Sejin. Ian yang mengatakannya padamu, tanya Taeyong. Sejin menggeleng. Tetap saja aku tak bisa, Kim Taeyong. Aku tak peduli jika itu hanya pernikahan kontrak atau apapun. Aku terlalu lebih lelah menunggu. Aku tak bisa. Bersamamu lebih menyakitkan. Aku ingin bahagia, jadi tolong lepaskan aku. Taeyong terduduk. Terulang lagi ke lelaki itu menghembuskan napasnya dengan kasar. Perlahan dia melepaskan genggamannya dari tangan Sejin. Baiklah, aku harap kau menemukan kebahagiaanmu. Air mata Sejin jatuh. Ternyata benar, Taeyong tak mencintainya sebesar yang lelaki itu sering ucapkan. Jika Taeyong benar-benar mencintainya, lelaki itu pasti tidak akan melepasnya. Sejin mengusap air matanya dengan kasar, kemudian berdiri dan keluar dari ruangan Taeyong. Ian keluar dari kantornya akan masuk ke dalam mobil yang telah disiapkan Yonggi, tapi wanita itu mengurungkan niatnya ketika menangkap sebuah mobil yang sangat dia kenali terparkir tak jauh dari tempatnya berdiri. Opa, pengalah, aku ternyata dijemput, ucap Ye.
Wanita itu terkekeh kemudian berjalan dengan aku ke arah mobil Taeyong dan masuk ke dalam mengetuk terlebih dahulu kaca mobil tersebut. "Kenapa tiba-tiba menjemputku?" tanya Ian setelah selesai memasang sabuk pengamannya. Taeyong hanya diam. Lelaki itu memandang lurus jalanan kemudian melakukan mobilnya tanpa menjawab pertanyaan Ian tadi. Lelaki itu terus saja diam sampai akhirnya mereka sampai di area perumahan tempat tinggal keluarga Han. "Kau marah?" tanya Ian peka dengan lelaki di sampingnya. Taeyong hanya diam membuat Ian terkekeh. "Kekasihmu sudah melapor lagi ya?" tanya Ian. Taeyong menginjak rem mobilnya lelaki itu, kemudian turun di dalam mobil itu, lalu membuka pintu mobil di mana Ian duduk dan menyeret Ian keluar. Ian dan Taeyong menoleh ke sumber suara. Keduanya terdiam memandang perempuan dengan pakaian khas rumah sakit tengah berdiri di hadapan mereka. Wajahnya penuh lebam dan ada noda di pakaiannya. "Kim Hani?" Taeyong mendekati, diikuti dengan napas pemburu dan air mata yang berlinang. Wanita itu berusaha mengeluarkan suaranya. "Kumohon tolong antarkan aku ke rumah Hana." Taeyong mengerutkan keningnya. "Untuk apa?" "Hana dalam bahaya, ibuku berniat menculiknya," jawab Hani. "Apa?" pikir Taeyong, sedangkan Ian memandang bingung. Dia benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi. "Hana?" Ya, Ian mengenalnya. Mereka ada di kelas yang sama saat SMP. Jika mengingat tentang Hana, jujur Ian benar-benar penasaran di mana wanita itu sekarang dan apa yang terjadi dengan keluarganya. Kim Hani terdiam merat kesal dan depresi terukir jelas di wajahnya yang penuh lebam. "Apa kau juga mengira aku yang menculik Anda selama ini?" "Aku bersumpah, Kim Taeyong, aku tidak berbohong," ucapnya. "Jika aku tidak mau menolongku, katakan saja di mana rumah Anda. Biarkan aku pergi ke sana. Aku harus cepat sebelum aku akan mengenalmu." Taeyong masuk ke dalam mobilnya disusul Hani. Aku ikut pakai Kian ikut masuk ke dalam mobil tersebut. Taeyong mengumpat pada wanita itu. "Keluar, Hani, ini bukan urusanmu." Kesal Taeyong sedikit dan membentak dalam kalimatnya itu. "Aku harus ikut urusanmu adalah urusanku. Aku tidak mau kau terluka," bantah Ian mengencangkan sabuk pengamannya. "Aku tidak akan. Jangan membuat masalah." Yang pada akhirnya membiarkan Ian ikut karena berdebat dengan wanita itu tidak akan pernah selesai. Pria itu kemudian segera mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh. Ia melirik Hani yang duduk di sampingnya. Dia masih menaruh curiga pada Hani. "Ya, Kim Hani, kepalamu," pikir Ian di bangku belakang. Melihat berwarna itu mengalir. "Ya, Kim Hani," dari Ian saat wanita itu kini sudah tak sadarkan diri. Taeyong berlari ke koridor rumah sakit dengan Hani yang tak sadarkan diri dari gendongannya. Ia juga berlari di belakang Taeyong mengikuti langkah pria itu sampai ke area UGD. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ian pada Taeyong setelah perawat dan dokter memasukkan Hani dalam sebuah ruangan. Laki itu hanya diam dan menjawab pertanyaan Ian. Taeyong kemudian mengusap wajahnya dengan kasar.
lalu merobek kujasnya, mengambil ponselnya, menghubungi seseorang, dan beranjak dari bangku panjang itu meninggalkan Yen. Hanya tinggal Yen yang berada di depan ruangan UGD tersebut. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang perawat perempuan keluar dari ruangan itu. Keluarga pasien Kim Hani. Yen segera berdiri dan mampir di perawat itu. Ada keluarga Nona Hani, tanya perawat itu. Bukan, iya saya keluarganya. Bagaimana keadaannya? Tanya Yen. Pasien akan segera mulai pindah ke kamar inap. Saya harap pihak keluarganya bisa segera mengurus administrasi, jawab perawat itu. Yen mengangguk, saya akan segera menyelesaikannya. Suara yang terdengar, Yen segera menghampiri lelaki itu yang berada di tak jauh dari UGD. Sebelum melangkah mendekat, suara ribut dari arah ruangan membuat Taeyong dan Yen berbalik. Ada apa? Tanya Taeyong pada Yen untuk menanyakan apa yang terjadi. Tapi Yen menggeleng, dia tidak tahu apa-apa. Yen dan Taeyong dengan ponsel yang tersambung dengan Jimin menghampiri ruangan tempat Hani ditangani tadi. Para perawat terlihat cemas dan keluar masuk. Apa yang terjadi? Tanya Yen pada salah satu perawat. Pasien wanita tadi menghilang, Nona. Oh, dia tidak ada. Dia yang berteriak karena terkejut. Apa yang terjadi? Tanya seorang lelaki dari seberang telepon. Gimana pergi? Aku harus mencari wanita itu dulu. Aku akan menghubungi kalian nanti, jawab Taeyong lalu mematikan panggilan tersebut. Ayo Hani, pasti belum terlalu jauh, ajak Taeyong pada Yen. Keduanya lalu berlari keluar dari rumah sakit tersebut dan masuk ke dalam mobil. Ponsel tersebut berbunyi. Yen segera menjawab panggilan dari nomor asing itu dan mendekatkan pada Taeyong. Halo, jawabnya. Kim Taeyong, ini aku. Yunjin, di mana? Kim Hana. Aku di kantor polisi sekarang. Aku menyerahkan diri dan aku puas dengan apa yang aku lakukan. Jika ingin mencari Hana, datanglah ke gudang waktu itu. Tempat pertama kali aku menculik anak, polisi juga sudah menuju ke sana. Pada tersebut terakhir, Taeyong memukul setir mobilnya. Laki itu terlihat begitu frustasi. Hubungi nomor Jimin. Yen mengangguk segera menekan nama Jimin yang ada dalam daftar tersebut. Setelah tersambung, Yen segera menyerahkan ponsel itu pada Taehyung. Jimin, kau di mana? Aku sudah menemukan di mana lokasi Hana berada. Kau tahu dari mana? Suara Jimin terdengar dari seberang telepon. Dari Yunjin, dia menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Oh, kakak Jimin, kenapa tiba-tiba? Polisi sampai bersama dengan mobil Taeyong dan mobil lainnya milik Jimin tepat di mana lokasi Hana. Semua keluar dari dalam mobil. Tak ada kecuali Yen yang ingin memuntahkan isi perutnya karena cara Taeyong menyetir. Suara dari dalam gedung membuat semua orang yang ada di tempat itu terkejut. Semua berlari masuk ke dalam tempat itu. Yen berlari mengikuti Taeyong. Suara orang tertawa menyambut kedatangan mereka. Dia Kim ini. Yen mengenal wanita yang sudah dikepung oleh para petugas polisi itu. Bau yang begitu menyengat tercium. Yen mengarahkan pandangannya. Tempat itu kini seperti lautan. Satu objek yang penuh luka membuat Yen menegang. Telinganya berdengung kuat. Wanita itu melangkah mundur membuat Taeyong berbalik menatapnya. Iya kan Yen, ada apa? Tanya Taeyong pada wanita yang wajahnya berubah pucat basi itu.
Ia terus berlari seolah ada seseorang yang mengejarnya. Bayang-bayang keadaan 20 tahun 7 tahun lalu berputar di kepalanya. Malam di mana seluruh rumahnya penuh dengan orang tuanya. Ian, kau di mana sayang? Tidak, Ian berteriak dan berjongkok di tengah jalanan yang gelap. Tak satu pun kendaraan di jalan tersebut. Dia memukul berulang kali telinga. Ian, ya, paman telah bermain sayang. Kau di mana? Suara itu lagi-lagi terngiang-ngiang di telinganya. Bibir Ian bergetar kuat. Matanya lalu menatap kedua tangannya yang kini penuh dengan cairan berwarna. Wanita itu jatuh terduduk. Dia menatap ke segala arah. Kini pohon-pohon yang ada di sana seakan mengeluarkan. Tuh, Ian bergetar kuat. Oma, tolong Ian.